Bapak Ibu pegawai di lingkungan BRIN, selamat datang di video tutorial penyusunan SKP periode Oktober sampai dengan Desember tahun 2021. Agar dapat melakukan penyusunan SKP tahun 2021 dengan baik, kami merekomendasikan agar Bapak Ibu menggunakan browser Google Chrome. Bapak Ibu dapat melakukan login Intra BRIN terlebih dahulu, kemudian pilih menu e-kinerja, lalu klik. Setelah Bapak Ibu berhasil login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk dapat mengetahui informasi terkini terkait dengan penyusunan SKP, Bapak Ibu dapat menekan tombol warna biru di sebelah kanan Bapak Ibu, kemudian klik pengumuman. Selanjutnya, sebelum beralih ke tahap penyusunan SKP, mohon agar Bapak Ibu dapat memastikan terlebih dahulu bahwa informasi yang tersedia dalam fitur tentang saya dan atasan saya adalah benar. Jika belum benar, Bapak Ibu dapat menghubungi tim pengelola kinerja unit masing-masing agar informasi pada aplikasi e-kinerja tersebut dapat diperbaiki. Jika sudah benar, Bapak Ibu dapat langsung beralih ke menu kinerja saya. Lalu arahkan mouse ke submenu SKP dan klik. Maka akan tampil pada layar Bapak Ibu seperti ini. Kemudian klik tombol buat SKP. Bapak Ibu harus memastikan terlebih dahulu segala informasi yang muncul adalah benar, mulai dari tahun SKP, periode mulai, periode akhir, sampai dengan informasi tentang pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Sebagai tambahan informasi, jika masih terdapat kesalahan data, pegawai tidak dapat melanjutkan membuat SKP. Oleh karena itu, Bapak Ibu direkomendasikan untuk menghubungi tim pengelola kinerja unit untuk dapat melakukan perbaikan data. Jika sudah benar, Bapak Ibu bisa mengklik tombol simpan. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat mengklik tombol warna biru bergambar layar untuk mengisi detail SKP. Lalu Bapak Ibu dapat mengarahkan kursor ke tombol input rencana kinerja, lalu klik. Setelah itu, Bapak Ibu dapat mengisi kolom jenis kinerja, kemudian mengisi referensi rencana kinerja, yaitu intervensi atasan, supaya dapat terkait dengan cascading rencana kinerja dari atasan langsung Bapak Ibu. Selanjutnya pilih referensi. Bapak Ibu dapat memilih rencana kinerja atasan yang sesuai untuk dapat dikaitkan dengan rencana kinerja yang Bapak Ibu miliki. Kemudian Bapak Ibu dapat mengisi rencana kinerja, misalnya terselesaikannya penilaian kinerja pegawai BRIN periode Oktober sampai Desember tahun 2021 dengan tipe cascade adalah direct cascade. Selanjutnya, input indikator kinerja. Bapak Ibu dapat memilih salah satu dari keempat aspek tersedia, misalnya kuantitas, dengan indikator kinerja individu yaitu persentase penyelesaian penilaian kinerja periode Oktober sampai Desember tahun 2021 dengan jenis target non-range. Kemudian isi target batas bawah, misalnya 90. Pada target maksimal, karena nilai yang saya masukkan adalah 90% dan bukan angka maksimal yaitu 100%, maka target maksimal tidak perlu di checklist. Selanjutnya, isi satuan, misalnya persen. Dan pilih jenis capaian, yaitu normal. Kemudian, klik tombol simpan. Jika dalam satu rencana kinerja
Bapak Ibu memiliki lebih dari satu indikator kinerja individu, maka Bapak Ibu dapat mengklik tombol tambah indikator. Dilanjutkan dengan memilih aspek, misalnya kuantitas. Kemudian, isi indikator kinerja individu kedua, misalnya jumlah laporan penyelesaian layanan manajemen, riset dan inovasi BRIN pada masa transisi tahun 2021 dengan jenis target non-range. Kemudian diisi target batas bawah, misalnya 1, dengan jenis satuan laporan dan jenis capaian normal. Jika sudah terisi, kembali klik tombol simpan. Setelah itu, akan muncul tampilan di layar Bapak Ibu sebagai berikut. Jika Bapak Ibu memiliki rencana kinerja lebih dari satu, maka Bapak Ibu dapat mengulangi tahapan untuk menambahkan rencana kinerja dengan mengklik tombol input rencana kinerja. Setelah Bapak Ibu selesai menginput rencana kinerja SKP dan sudah yakin bahwa apa yang telah diisikan adalah benar, selanjutnya Bapak Ibu wajib mengisi fitur keterkaitan butir. Jika Bapak Ibu mengklik tombol kirim SKP sebelum mengisi fitur keterkaitan butir, maka SKP Bapak Ibu tidak dapat dikirimkan. Oleh karena itu, terlebih dahulu klik fitur keterkaitan butir. Dilanjutkan dengan mengklik tombol tambah butir. Setelah itu, Bapak Ibu dapat menginput keterkaitan butir. Pertama-tama, Bapak Ibu memilih rencana kinerja yang telah dibuat. Misalnya, terselesaikannya penilaian kinerja pegawai BRIN periode Oktober sampai dengan Desember tahun 2021. Kemudian, klik tombol kopi butir yang berwarna hijau. Selanjutnya, setelah berubah tampilan, Bapak Ibu dapat memasukkan kata kunci pada kolom butir, misalnya kinerja. Kemudian Bapak Ibu dapat memilih butir keterkaitan yang sesuai, misalnya membuat laporan penilaian kinerja penegakan disiplin PNS. Dengan menekan tombol pensil warna biru, butir keterkaitan yang Bapak Ibu sudah pilih akan terisi secara otomatis pada kolom butir. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat mengisi target kuantitas yang sesuai, misalnya 3. Kemudian, klik tombol simpan. Jika Bapak Ibu merasa bahwa di dalam satu rencana kinerja Bapak Ibu dapat dikaitkan dengan lebih dari satu butir kegiatan JF, Bapak Ibu dapat menambahkannya dengan mengklik fitur keterkaitan butir. Dilanjutkan dengan mengklik tombol tambah butir. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat memilih rencana kinerja yang ingin ditambahkan keterkaitan butirnya. Misalnya, terselesaikannya penilaian kinerja pegawai BRIN periode Oktober sampai dengan Desember tahun 2021. Kemudian klik tombol kopi butir yang berwarna hijau. Selanjutnya, setelah berubah tampilan, Bapak Ibu dapat memasukkan kata kunci pada kolom butir, misalnya kinerja. Kemudian, Bapak Ibu dapat memilih butir keterkaitan kedua yang sesuai, misalnya mengkaji prosedur penilaian kinerja. Dengan menekan tombol pensil warna biru, butir keterkaitan yang Bapak Ibu sudah pilih akan terisi secara otomatis pada kolom butir. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat mengisi target kuantitas yang sesuai, misalnya 3. Kemudian, klik tombol simpan.
Jika Bapak Ibu sudah selesai menambahkan keterkaitan butir dengan seluruh rencana kinerja yang dimiliki dan yakin bahwa yang sudah diisikan adalah benar, maka Bapak Ibu dapat mengklik fitur keterkaitan butir, lalu klik tombol kirim butir di sebelah kanan. Kemudian centang pernyataan, lalu klik tombol ya kirim butir. Selanjutnya, pada fitur SKP, Bapak Ibu dapat mengklik tombol kirim SKP di sebelah kanan. Kemudian, centang pernyataan, lalu klik tombol ya kirim SKP. Dan muncul pada laman riwayat pembuatan SKP Bapak Ibu dengan status sedang proses. Untuk mengetahui SKP Bapak Ibu sudah diverifikasi oleh tim pengelola kinerja dan sudah disetujui oleh pejabat penilai, maka Bapak Ibu dapat mengeceknya pada menu Kinerja Saya. Lalu, klik tombol SKP. Kemudian, klik kembali tombol berwarna biru berupa detil SKP. Bapak Ibu dapat mengetahui SKP-nya sudah disetujui apabila terdapat tombol final SKP di sebelah kanan layar. Selanjutnya, diakhiri dengan mengklik tombol final SKP. Dengan dikliknya tombol final SKP, maka selesai sudah proses penyusunan SKP yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Beberapa catatan dalam penyusunan SKP periode Oktober sampai dengan Desember tahun 2021 bagi SDM Iptek. Yang pertama, bagi pegawai dengan kategori SDM Iptek X LIPI yang memiliki kewajiban KKM pada tahun 2021. Setelah Bapak Ibu selesai mengisi kolom jenis kinerja, referensi rencana kinerja, dan referensi, Bapak Ibu dapat mengisikan rencana kinerja yang terkait dengan KKM dengan mengklik copy butir KKM dan memilih salah satu butir KKM yang sesuai dengan kategori 1 atau kategori 2. Misalnya, karya tulis ilmiah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional. Pilihan butir KKM yang Bapak Ibu klik akan muncul secara otomatis pada kolom rencana kinerja. Selanjutnya, centang jadikan rencana kinerja ini sebagai KKM. Kemudian Bapak Ibu dapat melanjutkan mengisi indikator kinerja individu dan melakukan tahapan selanjutnya sebagaimana yang sudah dicontohkan pada bagian awal video tutorial ini. Jika Bapak Ibu SDM Iptek X LIPI ingin memasukkan rencana kinerja yang bukan butir KKM, Bapak Ibu dapat langsung mengisi kolom rencana kinerja secara manual tanpa melakukan centang jadikan rencana kinerja ini sebagai KKM. Misalnya, keterlibatan dalam kegiatan penelitian. Kemudian Bapak Ibu dapat melanjutkan mengisi indikator kinerja individu dan melakukan tahapan selanjutnya sebagaimana yang sudah dicontohkan pada bagian awal video tutorial ini. Jika Bapak Ibu memiliki rencana kinerja lebih dari satu, maka Bapak Ibu dapat mengulangi tahapan untuk menambahkan rencana kinerja dengan mengklik tombol input rencana kinerja. Demikian tutorial penyusunan SKP pegawai di lingkungan BRIN. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.